menjelaskan materi menggambar model ya. Ini merupakan bab 1 mata pelajaran seni budaya kelas 8 semester ganjil ya. Nah, ini beberapa model yang akan nanti kita pelajari. Oke, kita akan mulai saja. Nah, materi pembelajarannya itu apa aja? Baik, yang pertama ada konsep dan prosedur menggambar model. Kemudian ada alat dan bahan menggambar model. Kemudian teknik menggambar model atau alam benda ya. Oke, kita akan bahas dulu yang bagian A ya. Nah, konsep dan prosedur menggambar model. Nah, menggambar model itu diawali dengan menentukan objek seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Nah, ini maksudnya apa? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Gambar model dengan objek alam benda itu disebut dengan gambar bentuk ya. Objek gambar alam benda memiliki struktur, bentuk, dan bidang dasar yang berbeda-beda. Oke, kita akan ambil contoh. Nah, di sini itu kan ada seperti telur ya. Bentuknya bulat. Dia memiliki sinaran cahaya. Nah, cahaya dari sini ya. Nah, ke sini. Kemudian di sebelah sini itu ada bayangan. Seperti ada efek ruang 3 dimensi. Jadi ini merupakan contoh pencahayaan pada objek gambar ya. Oke, kita akan lanjut. Prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama, ada yang namanya komposisi. Nah, komposisi itu apa? Komposisi itu merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Kita akan ambil saja yang pertama, ada komposisi simetris. Jadi di sini misalnya nih ada 4 buah benda ya, 4 bendanya. Nah, kita susun biar simetris, kanan kiri sama, depan belakang sama ya. Jadi ini benar-benar simetris banget. Untuk selanjutnya ada yang namanya komposisi asimetris. Bendanya itu berbeda-beda. Bisa dilihat ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bulat, ada yang lonjong banget. Nah, ini kita atur posisinya, misalnya kita mau bentuk segi 4 ya. Nah, bisa diatur seperti ini. Lalu yang ketiga ada yang namanya komposisi sentral. Nah, yang namanya sentral berarti dia berfokus ke tengah nih. Jadi ada benda yang beda-beda, dia fokusnya ke tengah. Setelah itu kita akan lanjut ke proporsi. Nah, proporsi itu apa? Proporsi itu perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya
kita bisa lihat gambar, kita lihat perbandingannya. Misalkan di sini kan ada sebuah apel, kemudian ini ada apa ini namanya? Ini seperti tempat air ya. Nah, jadi jangan sampai si apelnya itu lebih besar daripada si tempat air ini. Ya, jadi gunakan perbandingan yang bagus ya, skala yang bagus. Kemudian yang ini juga sama. Nah, skalanya ini kita bisa atur ya. Jadi misalnya kita mau gambar sendok dan piring. Jadi jangan sampai sendoknya lebih besar daripada piring. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ada yang namanya keseimbangan. Kita bisa lihat keseimbangan itu adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, kita bisa lihat. Ini ada beberapa benda ya. Nah, ini kan seimbang banget antara kanan sama kiri. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kesatuan. Nah, kesatuan itu adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Nah, benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah, misalnya seperti ini merupakan kesatuan ya. Jadi walaupun bendanya berbeda-beda, ya, ukurannya berbeda-beda, tetapi kita bisa memposisikan antara kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar itu saling mendukung. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam menggambar model. Nah, kita bisa lihat ini ada suatu gambar. Nah, kita bisa lihat ini ada arsiran garis ya. Nah, arsiran garisnya jadi nggak sembarangan garis, arah garisnya itu nggak sembarangan. Kemudian gelap terangnya. Nah, ini kan di belakang si buah ini ya. Kemudian ini bentuknya, kalau ini bentuknya lingkaran, jadi kita jangan buat segi 4 ya. Jadi buatlah lingkaran gitu bentuknya. Kemudian ada teksturnya juga. Teksturnya, jadi kita buat seolah-olah ini memiliki apa ya, volume gitu. Nah, ini juga bidangnya. Nah, kemudian ada alat dan bahan menggambar model. Jadi apa aja nih alat-alatnya? Yang pertama ada pensil. Nah, ini sudah gak asing lagi. Mau pakai pensil 2B, mau HB, ya itu terserah. Tergantung kebutuhan. Nah, selanjutnya ada penghapus. Ini wajib banget. Penghapus. Kalau perlu sama serutnya juga. Ya, kalau mau lagi sama amplasnya juga. Biar mengatur si keruncingannya. Selanjutnya ada kertas. Nah, biasanya kita menggambarnya di buku gambar. Ada juga yang di kertas HPS juga ada. Itu sesuai kebutuhan. Kemudian ada yang namanya pensil warna. Ya, usahakan warnanya harus lengkap. Jadi kayak pelangi gitu, jadi harus lengkap.
Kemudian kalau perlu lagi pakai krayon. Boleh pakai krayon juga. Itu juga sama, warnanya harus lengkap. Kemudian ada juga yang memakai cat air. Itu boleh-boleh saja. Dan masih banyak lagi bahan-bahan yang lainnya juga. Selanjutnya kita akan langsung ke teknik menggambar model atau alam benda. Nah, kita misalkan di sini ada gambar ya. Nah, kita lihat dulu nih, bentuknya itu seperti apa. Nah, misalnya ini bentuknya, oke lah, kita pikirkan ini persegi panjang. Kemudian si apel ini kita pikirkan, oh ini